Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga itu 3 kelompok. Pertama, faqad sammallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam rahima. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada Nabi kita Rahim. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Nabi kita itu diberi nama oleh Allah Rahim. Li syiddati rahmatihi ala khalqih, karena bersangatan sayangnya Nabi itu kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang penyayang kepada makhluk Allah ini itu bisa diberi nama Ar-Rahim, sebagaimana Allah memberikan nama itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat disebutkan beliau itu disakiti oleh kaumnya, dianiaya, diuluk-uluk, hendak dibunuh, diusir, sampai malaikat ini menawarkan kepada Nabi kita untuk mengangkat sebuah gunung, diturunkan kepada mereka gunung sehingga mereka mati. Nah, malaikat menawarkan diri karena Nabi disambati macam-macam, bahkan Nabi hendak dibunuh, Nabi disakiti. Apa Nabi katakan? Apa Nabi jawab malaikat yang menawarkan demikian tadi? Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku itu, mereka tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan betapa rahmatnya, kasih sayangnya Nabi kepada kaumnya, padahal kaumnya ini luar biasa menganiaya beliau. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikan petunjuk mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam. Ujar Sidin, aku tadi rencana hendak memanjangkan sembahyangku ini. Begitu aku dengar ada tangisan kanak-kanak, aku percepat sembahyang. Kenapa? Karena aku takut, aku khawatir mengganggu ibunya. Kan mamanya sembahyangnya berjamaah lawan Nabi, anaknya ngiuk-ngiuk menangis. Si imam surah Yasin ayatnya, habis tangis anak payat. Padahal Nabi berencana memanjangkan sembahyang, tapi karena mendengar suara tangis itu, fa'ukhaffifu, aku ringankan, aku percepat. Nah, ini bagian daripada rahmat kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau disebut oleh Allah Rahim. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah thalatha, zu sultanin muqsitun muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, wa afifun muta'affifun zu iyalin, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga itu 3 kelompok. Pertama, orang yang punya kekuasaan, bersikap adil dan suka berbuat kebaikan. Ini orang ini punya kekuasaan, baik kekuasaan yang besar seperti presiden misalnya, atau kekuasaan yang di bawahnya. Punya kekuasaan, tapi dia adil dalam melaksanakan apa-apa kewajiban tugas-tugasnya, adil dan suka berbuat kebaikan, muwaffaq. Yang kedua, ujar Nabi, penghuni surga itu
wa rajulun rahim, orang yang rahim, penyayang, orang yang penyayang. Jadi rahim ini dipakaikan untuk orang yang penyayang. Jadi boleh selain Allah disebut rahim. Dan seseorang yang penyayang, yang lembut hatinya bagi keluarga dan muslim lainnya. Ini satu dalil bahwa rahim boleh dipakaikan kepada selain Allah. Yang ketiga, orang yang menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah, yang tidak mau minta-minta kepada orang lain, sedangkan dia punya tanggungan yang banyak. Ini dipuji oleh Allah. Yang diungkusi banyak, anak banyak diungkusi, tapi kadang mau minta-minta. Dan dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk penghuni surga. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu tadi ar-rahim. Al-mu'min bismillahirrahim alla yada'a faqatan limuhtajin illa yasudduha biqadri taqatih wa la yatruku faqiran bijiwarih wa baladih illa wa yaqumu bita'ahudihi wa dab'i faqrih imma bimalih aw jahih aw sa'yi fi haqqih bisyafa'ati la ghairi fa in ajaza an jami'i dhalik fayu'inuhu bid-du'a wa idharil huzni bisababi hajati rikkatan alaihi wa atfa hatta ka'annahu musahimun lahu bi dhurrihi wa hajati. Nah, kita beriman bahwa Allah punya nama Ar-Rahim yang artinya sedemikian rupa tadi. Nah, kalau kita beriman kepada Allah yang bernama Ar-Rahim, keimanan kita itu akan membuahkan suatu akhlak. Suatu akhlak. Apa akhlak orang yang beriman kepada Ar-Rahim? Bahwa dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan kesusahan orang yang berhajat, melainkan dia tutupi kesusahan itu dengan kadar kemampuannya. Orang yang beriman kepada Ar-Rahim ini, kadang kau melihat orang susah, kalau hendak membantu aja, baik kula, baik kada, baik jiran, baik patuh, baik kada, ada orang kesusahan, kalau hendak membantu aja. Nah, ini orang beriman kepada Ar-Rahim. Dan dia tidak membiarkan ada orang fakir di kampungnya, melainkan dia mengurusnya dan menolak fakirnya itu. Ini kadang mau ada orang fakir di kampungnya itu ada, melainkan dia berusaha untuk menghilangkan kefakiran orang itu, baik dengan hartanya atau dengan pangkatnya. Nah, diulahnya kebijakan-kebijakan, ini berpangkat, diulahnya kebijakan-kebijakan untuk menghilangkan kefakiran seseorang itu. Atau dia berjalan memberikan syafaat kepada orang lain. Nya bisi harta kada, bisi pangkat kada, ada kawannya susah, nya berjalan ke lain, tolong bang nah kawan kau tuh nya kesusahan. Nah, ke orang lain. Jikalau dia tidak mampu demikian itu, maka dia menolongnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendoakan, mudah-mudahan kawanku, jiranku yang fakir itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perilaku orang yang beriman kepada Ar-Rahim itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumullah ta'ala, rawahu Tirmidzi. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahim, itulah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang penyayang ini, dia disayang oleh Allah, disayang oleh Allah.
Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innahu man la yarham la yurham, muttafaq alaih. Orang yang tidak penyayang, dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan praktik riba, rentenir, nang membunga akan duit, ini jelas orang kada penyayang. Jelas kada orang penyayang. Orang dalam kesusahan, orang dalam kada berduit, hendak berhutang. Berapa berhutang? 1 juta. Hakun menghutangi, makanya tahan 2 juta bayarnya. Nambah sakit orang. Menambah sakit orang. Orang yang melakukan riba, orang yang membungakan duit, itu bukan rahim, bukan penyayang. Dan orang seperti ini kada disayang oleh Allah. Kada disayang oleh Allah. Sangat banyak Allah dalam Al-Quran beberapa ayat dan sabda Nabi yang mencela, mengancam orang yang rentenir itu. Kenapa? Karena dia kada penyayang. Kada penyayang. Orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang penyayang itu disayang oleh Allah. Maka bila Allah tuh sayang, nah, bila Allah sayang lawan seseorang, kalau orang ini kafir bisa diberi Allah hidayah untuk Islam. Kalau orang ini fasik, bisa Allah beri taufik untuk tobat kepada Allah. Kalau Allah sayang. Nah, kalau Allah itu kada sayang, orang yang baik pun bisa menjadi orang jahat. Orang yang ahli ibadah pun karena dia kada sayang, bisa dijadikan Allah orang yang ahli maksiat. Rasulullah SAW bersabda, bainama qalbun yatifu biraqiyatin wa qad kada yaqtuluhu al-atas izra'athu bagiyun min baghaya bani Israel fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghufira laha bihi, muttafaq alaih. Rasulullah menyatakan ada anjing berputar-putar di sebuah sumur, dan anjing ini hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba dilihat oleh seorang pelacur dari Bani Israel. Nah, si pelacur ini melihat anjing ini kehausan dan sudah hampir mati. Pelacur ini melepaskan sepatunya. Dia ambil air dalam sumur, dia beri minum anjing tadi karena dia sayang. Ada sifat sayangnya, kasihannya. Faghufira laha bihi, diampuni Allah si pelacur ini karena perbuatannya yang demikian itu. Diampuni Allah. Nah, karena apa? Karena kasih sayangnya kepada satu makhluk Allah yang bernama anjing tadi. Jadi Allah beri dia hidayah, Allah beri dia tobat sehingga diampuni Allah dosa-dosanya. Ini satu bukti bahwa orang yang penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha wa lam tut'imha wa lam tad'ha ta'kulu min khasasil ard. Rawahul Bukhari. Ada seorang perempuan muslimah, ujar pensyarah hadis, perempuan ini muslimah, perempuan muslim. Dia masuk neraka.
hanya karena seekor kucing yang dia ikat, yang dia pasung, tidak diberi makan, dan tidak pula dia melepaskannya memakan rumput-rumput bumi. Nah, ini seorang muslimah. Kucingnya rupanya nakal kan di rumah itu, kalau ditahu juga Allahu alam. Sarik si bini-bini ini, dikurungnya, diikatnya, diberi makaninya gak ada, dilapasnya gak ada, mati kucingnya. Nah, si perempuan ini dakhalat nar, masuk neraka. Kenapa? Karena kada ada rasa sayang. Ini kucing, ini makhluk Allah, kelaparan, kada diberi makan, dipasung, kada penyayang. Nah, orang yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak disayang oleh Allah akan masuk neraka, sudah pasti. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah, yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah.